hahuna? Silakan. Abu Hurairah menjawab, Silakan. itu warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dibagikan sementara kalian masih di sini. Itu warisannya Rasul sedang dibagi-bagi sementara kalian masih di pasar berdagang rugi. Ada pembagian warisan sedangkan kalian masih di pasar. Betapa lemahnya agama kalian, betapa ruginya kalian. Lalu kata Abu Hurairah melanjutkan, alla tadhabuna fatakhuduna nasibakum minhu. Lanjut. Mengapa kalian tidak pergi ke sana untuk mengambil jatah kalian darinya? Baik, kenapa kalian tidak ngambil warisannya Rasul? Jatah kalian tidak kalian ambil. Pak, maaf, saya tanya sama panjenengan, kira-kira kalau ada orang dengar ada pembagian warisan, semangat apa tidak? Semangat. Semangat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Baitul Mahmud yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada segenap pengurus takmir Masjid Baitul Mahmud yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita oleh Allah kemudahan, kesempatan untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara amalan-amalan ketaatan tersebut diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini
semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya, tepatnya di surat Yasin, surat yang ke-36, ayat yang ke-65. Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menegaskan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini, maksudnya hari kiamat, kami tutup mulut mereka. Satu-satunya anggota tubuh kita yang tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk berbicara kelak di hari kiamat adalah al-lisan, mulut. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara kepada kami tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan memberikan kesaksian kepada kami kaki mereka. Bima kanu yaksibun, atas apa yang dahulu mereka usahakan, mereka kerjakan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada panjenengan semua, kalau seluruh alat indera yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan dalam rangka mentaati Allah, matanya digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, matanya digunakan untuk membaca Al-Quran, telinganya digunakan untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah, telinganya digunakan untuk mendengarkan nasihat para ulama, lisannya dipakai berzikir, menghafalkan ayat-ayat Allah, tangannya digunakan untuk menyantuni yang lemah, kakinya digunakan menuju ke tempat-tempat yang Allah ridha, seperti yang panjenengan lakukan malam hari ini. Datang ke masjid untuk beribadah, menuntut ilmu, mengkaji ilmu agama Allah. Maka kalau seluruh alat inderanya digunakan untuk mentaati Allah, maka itulah yang akan menggiring manusia ke surga Allah Azza wa Jalla. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, apabila matanya digunakan untuk melihat yang maksiat, telinganya digunakan untuk mendengarkan gunjingan, ghibah, lisannya berkata jorok, kotor, tangannya untuk menzalimi orang, kakinya dipakai ke tempat maksiat, itulah yang akan menyeret dia ke neraka Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, dan semoga menjadi jalan kita untuk menuju surga Allah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian ini berjalan lebih jauh, maka dari hati yang paling dalam, karena saya perdana malam hari ini berada di tengah-tengah jamaah Masjid Baitul Mahmud,
Maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu yang akan kami sampaikan terlebih dahulu. Karena mungkin kajian kita malam hari ini tidak optimal, atau mungkin tidak terdengar sejuk di telinga Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena alhamdulillah saya mendapatkan nikmat dari Allah. Hampir kurang lebih 2 bulan ini sedikit terganggu pita suara saya. Oleh karena itu mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam menuntut ilmu pada malam hari ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi yang sifatnya tematik. Materi-materi yang tidak berkesinambungan. Materi-materi yang sifatnya insidentil. Sehingga judul yang kami angkat ke permukaan, kami beri judul menggenggam 3 warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menggenggam 3 warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan sebuah riwayat asar. Asar berarti perkataan para sahabat. Saya akan bacakan sebuah asar yang sahih terkait dengan materi, judul materi yang kami sampaikan malam hari ini. Mohon dibantu Abu Hurairah, yaitu dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nah, nomornya nomor 83. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 83. Kita dengarkan asarnya. Saya bacakan teks Arabnya, lalu dibantu untuk dibacakan terjemahannya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala. Dari Abu Hurairah, yang baca juga Abu Hurairah. Ya, ini beliau Abu Hurairah namanya saat. Silakan dibaca, silakan terjemahannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa dia melewati pasar Madinah. Stop. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, annahu marra bisuqil Madinah fawaqafa 'alaiha faqala. Ulang lagi, Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, silakan, bahwa dia melewati pasar Madinah. Dia melewati pasar yang ada di kota Madinah. Lanjut. Lalu dia berhenti di sana dan berkata, apa perkataannya sahabat Abu Hurairah kepada penduduk pasar tersebut, kepada penghuni pasar, orang-orang yang sedang berdagang di pasar itu? Kata Abu Hurairah, ya ahlas suq ma a'jazakum. Silakan. wahai penghuni pasar, Ya. betapa lemahnya agama kalian. Tuh. Kata Abu Hurairah, wahai penghuni pasar, betapa lemahnya agama kalian. Qalu, mereka para pedagang itu berkata, wa madzaka ya Abu Hurairah. Silakan. Mereka bertanya, Apa kata para pedagang itu? apa maksudmu ya Abu Hurairah? Apa maksudmu dengan mengatakan agama kami ini lemah? Maksudmu apa? Gak ada angin, gak ada apa-apa, berdiri di tengah pasar, tiba-tiba berkata, betapa lemahnya agama kalian. Maksudmu apa? Gitu. Lalu kita dengarkan, qala, Abu Hurairah menjawab. Apa katanya? Dzaka mirasu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yuksam wa antum hahuna. Silakan. Abu Hurairah menjawab, Silakan. itu warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dibagikan sementara kalian masih di sini. Itu warisannya Rasul sedang dibagi-bagi sementara kalian masih di pasar berdagang, rugi. Ada pembagian warisan sedangkan kalian masih di pasar. Betapa lemahnya agama kalian, betapa ruginya kalian. Lalu kata Abu Hurairah melanjutkan,
alla tadhhabuna fatakhuduna nasibakum minhu. Lanjut. Mengapa kalian tidak pergi ke sana untuk mengambil jatah kalian darinya? Baik, kenapa kalian tidak ngambil warisannya Rasul? Jatah kalian tidak kalian ambil. Pak, maaf, saya tanya sama panjenengan, kira-kira kalau ada orang dengar ada pembagian warisan, semangat apa tidak? Semangat. Termasuk ini kita dengarkan bukti kalau mereka semangat. Apa kata mereka? Qalu wa aina huwa. Silakan. Mereka bertanya, Iya. di mana? Di mana itu bagi-bagi warisan? Mulai semangat kan? Karena ada pembagian warisan. Di mana itu dibagi-baginya? Qala fil masjid. Silakan. Abu Hurairah menjawab, di masjid. Di masjid. Apa yang terjadi? Seluruh pedagang pasar itu fakharaju siraan wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Silakan. Maka mereka keluar dengan cepat. Abu Hurairah berdiri menjaga barang mereka sampai mereka kembali. Ternyata seluruh pedagang itu semuanya masuk masjid. Yang tinggal di pasar itu tinggal Abu Hurairah menunggu barang dagangan mereka. Lalu kemudian mereka balik lagi. Dari masjid balik lagi. Lalu apa yang terjadi? Faqala lahum malakum. Silakan. Abu Hurairah bertanya, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian balik? Ada apa dengan kalian? Faqalu. Mereka menjawab, nah ini mulai di sini. Mereka menjawab, ya Aba Hurairah, qad atainal masjida fadakhalna fihi falam nara fihi syai'un yuksam. Silakan. Mereka menjawab, Apa itu? Ya Abu Hurairah, Wahai Abu Hurairah, kami telah datang ke masjid. kami sudah masuk masjid. Ternyata Kami masuk ke dalamnya, terus tetapi kami tidak melihat ada sesuatu yang dibagi-bagi. ternyata nggak ada pembagian warisan di masjid. Kami ini sudah masuk masjid, nggak ada bagi-bagi warisan, apalagi warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung Abu Hurairah menutup riwayat ini. Inilah menjadi judul materi saya malam hari ini. Perkataannya Abu Hurairah. Begini kata Abu Hurairah. Faqala lahum Abu Hurairah, wa ma ra'aitum fil masjid ahadan. Silakan. Abu Hurairah berkata kepada mereka, Apa kata Abu Hurairah kepada pedagang pasar itu? apakah kalian tidak melihat seseorang di masjid? Ketika kalian tadi masuk masjid, apa di masjid nggak ada orang? Apa di masjid tidak ada jamaah? Apa kata mereka? Qalu bala ra'ayna qauman yusallun wa qauman yaqra'unal Qur'an wa qauman yatadzakkarunal halala wal harama. Silakan. Mereka menjawab, Iya. ya, Ya, ketika kami masuk masjid, kami melihat, lanjut. ya, kami melihat orang-orang yang sholat, Stop. Sebagian orang lagi sholat. Lanjut. orang-orang yang membaca Al-Quran, Sebagian orang lagi baca Quran. Lanjut. dan orang-orang yang mempelajari halal dan haram. Dan ada sebagian kelompok di masjid itu lagi taklim, belajar ini halal, ini haram, ini tauhid, ini syirik, ini hak, ini batil. Mereka lagi menuntut ilmu. Maka Abu Hurairah langsung skakmat. Apa kata Abu Hurairah? Faqala lahum Abu Hurairah wa yahkum fadhaka mirasu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Abu Hurairah berkata kepada mereka, Apa kata Abu Hurairah? celaka kalian, Celaka kalian. itulah warisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Sholat. 2. Membaca Al-Quran. 3. Taklim, menuntut ilmu. Maka judul kajian kita menggenggam 3 warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat asar yang sahih tersebut.
Sekarang kita masuk materi saja, karena waktu kita terbatas, nggak banyak Bapak Ibu. Maka kita bahas satu persatu ya. Saya tidak perlu melebar kemana-mana, kita bahas dulu satu persatu. Kalau memang waktunya ndak cukup, materinya ndak tuntas, kalau kita ditakdirkan ketemu lagi, saya tinggal melanjutkan materi yang masih tersisa. Kalau memang tidak tuntas, kayaknya memang tidak tuntas. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas terlebih dahulu warisan Nabi yang pertama, yaitu warisan sholat. Warisan sholat. Saya yakin panjenengan pasti di dalam hati bertanya-tanya, Ustadz, kita sudah tahu warisannya Nabi yang nomor satu itu sholat. Pertanyaan kami, gimana caranya kami sebagai umatnya menjaga warisan Nabi yang namanya sholat, yang namanya warisan. Maaf ini Bapak Ibu, maaf, panjenengan punya orang tua, maaf, meninggal dunia, ninggalkan warisan. Saya yakin seyakin-yakinnya sebagai anak pasti warisannya Rasul dijaga dengan baik, diamalkan, diajarkan, dimanfaatkan dengan baik, dijaga, diteruskan. Saya yakin. Lah ini bukan orang tua, ini Rasul panutan kita, memberikan warisan kepada kita, warisan sholat. Pertanyaannya, gimana caranya menjaga warisan sholat? Caranya 4 kata para ulama. Caranya cuma 4. Menjaga warisan sholat itu caranya 4. Hanya 4. Apa itu? 1. Siapkan kitabnya ya. Siapkan. Yang pertama, cara menjaganya adalah sholat itu dikerjakan on time, tepat pada waktunya, tidak menunda-nunda sholat. Jadi kalau ada orang sholatnya zuhurnya mau asar, sholat asarnya mau maghrib, sarib, sholat maghribnya mau isya, sholat isyanya sudah lewat pertengahan malam, sudah habis waktu isya, subuhnya suka kerinan, maaf, dia tidak menjaga warisan Rasul dengan baik. Kalau Anda pengen masuk kategori menjaga warisan Rasul on time, sebelum adzan sudah di masjid, atau adzan tinggalkan aktivitas memenuhi panggilan Allah, on time. Dalil, buka Sahih Muslim. Buka Sahih Muslim nomor 66. Ayo. 66 Sahih Muslim. 66 an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an. Sa'altu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, katanya dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Loh, nomor berapa itu? 67. 66. Astagfirullah. 66. Jam berapa ini sudah? Kangen sama yang di rumah. 66. Silakan ayo. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya. Katanya dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Amal yang bagaimanakah yang paling utama? Amal bagaimanakah yang paling afdal, paling utama? Apa kata Nabi? 1. As-salatu liwaktiha. Silakan. Jawabnya, sholat pada waktunya. Sholat on time. Sholat itu harus on time. Sholat itu bukan sometimes. Sholat itu bukan anytime. Tetapi sholat itu harus on time, tepat pada waktunya. Itu yang afdal. Terus apalagi Abu Hurairah, amalan yang paling utama? Silakan. Kemudian itu apa? Lanjut. Tanyaku. Jawab beliau, berbuat kebajikan pada ibu dan bapak. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Terakhir, lanjut. Kemudian itu apa? Teruskan. Tanyaku lagi. Jawab beliau,
jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Ini menunjukkan sholat ibadah yang ditekankan untuk dilakukan secara on time. Bapak Ibu, mohon maaf, orang yang suka menunda-nunda waktu sholat itu ciri orang munafik. Mana dalilnya? Coba dibuka. Nah, hadis riwayat Muslim nomornya 581. Muslim 581. Posisi hadis ada di sebelah kiri. Silakan. Dari mana itu? Dari Al-Ala bin Abdurrahman. Silakan. Dari Al-Ala bin Abdurrahman radhiyallahu an, katanya, Ya. dia bertemu dengan Anas bin Malik radhiyallahu an di rumah Anas di Basrah. Stop. Perhatikan ya, ini jalan ceritanya. Ada orang namanya Al-Ala bin Abdurrahman, tabi'in. Al-Ala bin Abdurrahman mendatangi Anas bin Malik. Anas ini sahabat. Jadi sahabat itu karena ketemu Nabi. Kalau Al-Ala bin Abdurrahman dia nggak ketemu Nabi. Baik. Dia datang ke rumahnya Anas bin Malik radhiyallahu an, yang rumahnya Anas di Basrah. Basrah itu Irak. Dia datang. Lanjut, teruskan. Di rumah Anas di Basrah setelah selesai sholat zuhur. Jadi Al-Ala bin Abdurrahman habis sholat zuhur ke rumahnya Anas. Kebetulan rumahnya Anas itu dekat masjid. Lanjut. Rumah Anas berada di sebelah masjid. Terus Ketika kami masuk ke rumahnya, Iya. dia bertanya, nah, Anas tanya sama tamunya yang namanya Al-Ala bin Abdurrahman. Apa kata Anas? Silakan. "Sudah sholat asarkah Anda?" Pertanyaannya Anas, apa kamu sudah sholat asar? Padahal dia baru saja sholat zuhur. Berarti zuhurnya mepet sama asar, atau sudah masuk waktu asar, ditunda-tunda. Lanjut, apa kata si tamu? Lanjut. Jawab kami, "Baru saja sebentar ini kami selesai sholat zuhur." Baru saja kami sholat zuhur, sedangkan Anda tanya saya sudah sholat asar kah? Lanjut, silakan. "Kerjakanlah sholat asar." Kata Anas bin Malik, sekarang kerjakan sholat asar. Sudah waktunya ini, Anda kok baru sholat zuhur? Berarti zuhurnya ditunda-tunda sampai masuk asar. Lanjut, setelah itu Lalu kami sholat. Sesudah selesai sholat, lalu dia katanya, apa kata Anas kepada tamunya? Silakan. "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda." Aku pernah mendengar Nabi bersabda waktu beliau masih hidup. Apa itu? Yang demikian itu sholat orang munafik. Kenapa cirinya orang munafik? Ditunggu-tunggunya matahari berada di antara dua tanduk setan. Terus Barulah dia sholat 4 rakaat dengan tergesa-gesa tanpa mengingat Allah dalam sholatnya, melainkan sedikit sekali. nah, jadi cirinya orang munafik adalah, ayo dibuka Al-Quran, kira-kira cocok enggak sama tadi yang dibaca? Jadi tadi disebutkan menunda-nunda waktu sholat, zikirnya sedikit sekali dan tergesa-gesa. Baik, mari kita dengarkan di dalam Al-Quran suratnya nomor 4, An-Nisa. Kita dengarkan surat An-Nisa, surat nomor 4, Bapak Ibu sekalian. Ayatnya adalah ayat yang ke surat An-Nisa, surat yang keempat. Ya, An-Nisa. Ya, ayatnya Bapak Ibu, ayat yang ke, sebentar, saya carikan tanda-tanda orang munafik sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran ayat yang ke-42. Coba An-Nisa ayat 42. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan An-Nisa 142 maksud saya. An-Nisa 142. Allah Ta'ala berfirman, silakan. Sesungguhnya orang munafik itu Cirinya, hendak menipu Allah, ciri mereka. tetapi Allah lah yang menipu mereka. Terus? Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Tuh, sholatnya malas. Sholatnya malas, cirinya orang munafik. Waktunya suka ditunda-tunda. Terus ciri yang kedua, Mereka bermaksud ria, ingin dipuji. jadi sholatnya pengen dipuji orang. Yang nomor 3, setelah sholat, Dan mereka tidak mengingat Allah
kecuali sedikit sekali. Nah, jadi cocok pas sama dengan hadis Nabi tadi. Kembali ke materi kita. Jadi yang pertama, cara menjaga warisan sholat harus on time. Bapak Ibu mohon maaf, ada sebuah hadis yang cukup mengerikan bagi mereka yang suka meninggalkan sholat. Ini kitabnya tidak saya bawa ini. Kitabnya ada di dalam Sahih Jami'us Shaghir, riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Disebutkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yuhafid 'alaiha, barang siapa wa man lam yuhafid 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga salat, 5 waktunya tidak dijaga, ya, maka kata Nabi, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Oh, jelas sekali. Siapa yang tidak jaga sholat, kadang sholat, kadang tidak menjaga sholat, berarti gak jaga warisannya Nabi ini. Maka kata Nabi, dia tidak akan memiliki cahaya, dia tidak punya bukti, dia tidak akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Dan nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan oleh Allah di dalam neraka, ketemu dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan terakhir Ubay bin Khalaf. Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Di nerakanya dikumpulkan orang yang suka meremehkan sholat, apalagi suka sholatnya itu ditunda-tunda sampai hilang waktunya, atau meninggalkan sholat, dia tidak menjaga 5 waktu. Makanya kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, menarik ini perkataan beliau, menarik ini, merinding saya kalau mendengar perkataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah terkait hadis tadi. Barang siapa yang disibukkan oleh hartanya, dia meninggalkan sholat karena disibukkan dengan harta, ketemu Qarun. Qarun itu misanannya Nabi Musa alaihissalam, saudara sepupunya Nabi Musa. Jadi kakek satu lain bapak. Jadi ayahnya Nabi Musa dengan ayahnya Qarun. Jadi ini misanan, ya, seperti itu. Saya ulang, siapa yang meninggalkan sholat karena disibukkan harta, dia dikumpulkan bersama Qarun. Siapa yang meninggalkan sholat karena disibukkan kekuasaan, dia dikumpulkan bersama Fir'aun. Siapa yang meninggalkan sholat karena disibukkan jabatan, kesekretariatan, tugas di depan laptop, terus kerja, rapat terus padahal ini adzan terus, maka dia dikumpulkan dengan Haman. Siapa Haman? Perdana menterinya Fir'aun. Dan yang terakhir, siapa yang meninggalkan sholat, meremehkan sholat karena disibukkan perdagangan, urusan bisnis, perniagaan, maka dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, orang kafir yang hidup di zaman Nabi, kaya raya, pedagang sukses, tapi dia tidak mau menyembah Allah. Kumpul dengan itu nanti. Makanya banyak di pasar-pasar waktunya adzan, dagang tetap jalan, dia tidak tinggalkan. Beda sama di Mekah, beda sama di Madinah, 5 menit sebelum adzan tutup. Kenapa? Semua ke masjid, semua ke masjid. Oleh karena itu, maka cara menjaga warisan Rasul yang pertama dari warisan sholat adalah on time. Ini yang pertama. Yang kedua, cara menjaga warisan sholat nomor 2 adalah kerjakan sholat itu dengan tumakninah, khusyuk dan tumakninah. Apa itu Ustaz tumakninah? Tidak tergesa-gesa alias tenang. Tumakninah. Ya, mana dalilnya? Maaf Bapak Ibu, dalilnya cukup bikin kita merinding. Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib.
nomor 529. 529 dari Abu Hurairah. Iya, silakan. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Innar rajula la yusalli sittina sanatan wa ma tuqbalu salatun. Silakan. sesungguhnya seorang laki-laki melakukan sholat selama 60 tahun 60 tahun sholat tetapi dan tidak satupun sholatnya yang diterima. 60 tahun sholat satu gak diterima. 60 tahun sholat sehari 5 kali, kali setahun, kali 60. Bayangkan, semuanya tidak diterima. Bapak ibu tahu alasannya kenapa? Simple. Mungkin mereka menganggap remeh. Kata Nabi, 60 tahun sholat tidak diterima, la'allahu yutimmur ruku' wala yutimmus sujud, wa yutimmus sujud wala yutimmur ruku'. Silakan. Bisa jadi karena dia menyempurnakan ruku tapi tidak menyempurnakan sujud, atau dia menyempurnakan sujud tapi tidak menyempurnakan ruku. Bisa jadi karena ruku dan sujudnya tidak sempurna. Kenapa? Tergesa-gesa, ingin cepat-cepat dikerjakan, ingin cepat-cepat selesai. Ya, tidak tumak nina. Mungkin bapak ibu bertanya, Ustadz kasih contoh dong, kira-kira sholat yang tumak nina itu yang kayak apa? Pak, bu, maaf, sedikit tak kasih bocoran sebelum hadisnya kita dengarkan. Nabi itu kalau sholat, beliau ketika akan berpindah rokaat, maaf, bukan rokaat, berpindah gerakan, itu ada sakta. Apa sakta? Jeda. Contoh. Ayo, tolong dibedakan. Kira-kira dari dua contoh ini, kira-kira bedanya di mana? Saya akan praktekkan di sini saja, ya. Kira-kira bedanya di mana? Yang pertama, Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah seperti biasa ya, sampai waladhdallin, amin. Lalu setelah itu baca surat. Kira-kira surat apa ini? Surat favorit aja, favorit. Qul huwallahu ahad. Betul ya? Favorit ya? Betul ya? Favorit ya? Jangan ada dusta di antara kita. Ini favorit panjenengan ini. Anggap aja surat Al-Ikhlas. Perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ruku. Contoh yang nomor 2. Contoh nomor 2. Nanti bedanya di mana? Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah misalnya surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Di mana bedanya? Jeda. Ada sakta, ada berhenti sejenak, ada jeda. Itulah yang namanya tumak nina. Rokok baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Atau yang biasa yang lain baca subhana rabbiyal azimi. Setelah itu berhenti dulu. Sami Allahu liman hamidah. Itu yang namanya tumak nina. Lah kita tidak. Yang terjadi di masyarakat belum selesai itu sudah mau pindah gerakan. Contoh, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allah liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Sudah mau sujud. Ayo. Selama ini sholat panjenengan seperti itu atau tidak? Maka Bapak Ibu sekalian, sholat itu butuh tumak nina. Ya. Sholat itu butuh tenang. Masuk ya? Belum. Bapak Ibu sekalian, ini yang kedua. Oleh karena itu bahaya Bapak Ibu, sholatnya bisa tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dalil, ayo dibuka Sahih Bukhari, cepat dikit.
nomornya 435, Bukhari, Sahih Bukhari 435, nomor aslinya 793, nomor asli yang kita baca cetakan terjemahan 495. Ayo baca, silakan. 435. 435 ya betul. Ya, Nah, 435. Anda salah, iya. Ya, 435. Silakan. Diberitakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, kemudian masuk pula seorang laki-laki, lalu dia sholat. Terus Selesai sholat, orang itu datang dan memberi salam kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. apa kata Nabi kepada laki-laki itu? Ayo. Nabi menolak orang itu dan bersabda, Apa kata Nabi? ulangilah sholat Anda kembali karena Anda belum sholat. Ulangi lagi sholatmu, kamu belum sholat. Lanjut. Maka diulanginya sholatnya kembali. Terus. Kemudian dia datang dan memberi salam kepada Nabi. Terus. Sabda Nabi, ulangilah sholat Anda kembali karena Anda belum sholat. Ulangi lagi sholatmu, kamu belum sholat. Sampai 3 kali nih. Lanjut. Sampai 3 kali Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh orang itu demikian. Lanjut, teruskan. Jawab orang itu, Ya. demi Allah yang telah mengutus Anda dengan yang hak, Terus. aku belum tahu cara sholat yang lebih baik dari itu. Nah, teruskan. Karena itu ajarkanlah kepadaku. Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Bagaimana itu? Silakan. apabila engkau berdiri hendak sholat, Ya. ucapkanlah takbir, Terus. kemudian baca ayat-ayat Quran yang mudah bagimu, Terus. kemudian ruku, Terus. sehingga engkau tenang dalam ruku itu. Tenang, tumak nina. Terus. Kemudian bangkit, berdiri lurus kembali. Itidal. Sesudah itu sujud, Terus. sehingga engkau tenang dalam sujudmu itu. Tenang, jangan tergesa-gesa. Jangan seperti ayam yang mematuk makanan. Stop sampai di situ. Apalagi sujud, kata Nabi, yang menempel sujud itu anggota badan kita, 7 anggota badan. Apa itu 7? Dahi dan hidung dihitung 1. Kedua telapak tangan berarti 3. Lutut kanan, lutut kiri berarti 5. Ujung jari kaki kanan, ujung jari kaki kiri berarti 7. Loh, ini ada orang ketika sujud yang nempel itu 9 tulang. Ayo. Gimana 9? 9? Sikunya nempel. Ada lagi yang ketika sujud yang nempel bukan 9, bukan 7, ternyata 6,5. Karena dahinya nempel, hidungnya nempel. Ketika ditanya kenapa, pesek Ustaz. Nabi tidak pernah bilang kecuali jika kamu pesek. Nggak ada dalilnya. Anda mau pesek, mau mancung, tetap nempel. 7 tulang, 7 tulang. Baik, kita dengarkan kumandang adzan Isya. Setelah itu kita lanjutkan sedikit apa yang masih tersisa. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Ini mana? Hadir.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit. Yang ketiga sekarang, cara menjaga warisan Nabi yang namanya sholat. Yang ketiga adalah, maaf harus saya sampaikan, mau tidak mau harus saya sampaikan. Sebelumnya saya minta maaf. Yang ketiga adalah, bagi laki-laki wajib ke masjid. Bagi laki-laki wajib ke masjid. Sebaik-baik sholat untuk wanita di rumahnya. Adapun dia tidak dilarang berebut keuntungan pahala dengan ke masjid selama memenuhi syarat. Khusus laki-laki tidak boleh sholat di rumah, harus di masjid kecuali terkena uzur. Mana dalilnya? Laki-laki 5 waktunya, subuhnya, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktunya di masjid, bukan di rumah. Mana dalilnya? Ayo cepat dikit. Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, kitabnya Sunan Abu Dawud, nomornya 551. Abu Dawud 551. Dibaca, silakan. 551. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Barang siapa yang mendengar panggilan azan. Ulang lagi. Barang siapa yang mendengar panggilan azan, sementara dia tidak terkena uzur, lanjut. Sementara tidak ada uzur yang menghalanginya untuk memenuhi panggilan azan tersebut. Dia tidak sakit, dia tidak musafir, dia tidak dalam terkena uzur, telinganya dengar azan, nekat sholat di rumah, tidak ke masjid, lanjut. Maka tidaklah diterima daripadanya sholat yang telah dikerjakannya. Sholat yang dikerjakan di rumah itu nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Laki-laki di masjid, bukan di rumah. Sholatnya dia di rumah nggak diterima oleh Allah, kecuali kena uzur. Apa uzurnya? Sakit, hujan deras, disertai angin kencang, terus kemudian musafir, lalu kemudian diantaranya menjaga pekerjaan yang vital. Contohnya pekerjaan vital, misalnya petugas bandara, ATC. Dia yang mengatur pesawat landing kapan, take off kapan. Ini kalau ditinggal ke masjid, ya bahaya. Dia yang ngatur soalnya, sehingga dia nggak ke masjid boleh. Penjaga Hajar Aswad, penjaga parkir, apalagi di masjid itu, yaitu seringkali banyak yang kehilangan dan masjidnya tidak ada pagarnya, maka dia harus menjaga. Maaf apa? Tapi setelah itu dia tetap ke masjid. Setelah dijaga, meskipun dia terlambat, tetap ke masjid. Oleh karena itu laki-laki yang sholat di rumah nggak diterima oleh Allah sholatnya. Mohon maaf ini, coba tambahkan lagi 552 Abu Dawud. Dari Abdullah bin Umi Maktum, silakan. Dari Abdullah ibnu Umi Maktum radhiyallahu an berkata, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya Ibnu Umi Maktum? Silakan. Maka dia berkata, silakan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya seorang laki-laki yang buta. Stop. Saya ini laki-laki yang buta. Wahai Rasulullah, saya mau tanya sama panjenengan, orang buta itu dua-duanya apa satu? Kalau satu, Bicek. Bicek. Ya sudah, itu mantap, udah bicek aja ya. Itu lebih mantap itu, ya sudah ya. Sepanjangan aja lah. Ya, itu aja ya. Bapak Ibu sekalian, ini buta dua-duanya, tidak kelihatan. Satu, selain buta, lanjut. Rumah jauh. Rumah saya jauh dari masjid. Sudah buta, rumahnya jauh. Nomor 3. Dan penuntun jalan saya tidak serasi dengan saya. Maksudnya tidak ada yang nuntun dia setiap waktu untuk pergi ke masjid. Gak ada yang nuntut. Dia minta dispensasi, keringanan. Apa boleh saya sholat di rumah? Buta, rumahnya jauh, gak ada yang nuntun. Lanjut. Karena itu, apakah ada keringanan buat saya untuk sholat di rumahku? Apa kata Nabi? Amma tasma'unan nida. Silakan. Beliau bersabda, apakah kamu mendengar seruan azan? Telingamu dengar azan enggak? Lanjut, silakan. Kata Umi Maktum, ya. Ya, aku dengar azan. Apa kata Nabi? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak mendapatkan keringanan bagimu untuk meninggalkan sholat berjamaah. Tetap
ke masjid, matanya buta, rumah jauh, tidak ada yang nonton. Ini deket Baitul Mahmud, tidak buta, tapi tidak ke masjid. Ketika ditanya kenapa, gak cocok ambil takmir soalnya. Ada kira-kira yang model kayak gini? Gak ada. Datang orangnya. Gak datang. Sampaikan salam saya. Kalau Anda musuhan sama takmirnya, urusan lain. Tapi rumahnya Allah jangan dimusuhi. Anda dengar adzan, wajib ke masjid. Ustaz cari masjid lain, silakan, tapi tetap ke masjid. Laki-laki harus ke masjid. Lanjut terakhir 553 sebelum kita tuntaskan. Ayo 553 dari Ibnu Ummi Maktum juga, silakan. Dari Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an, beliau berkata, silakan. Wahai Rasulullah, ya, sesungguhnya di kota Madinah banyak binatang berbisa dan binatang buasnya. Di kota Madinah ini banyak binatang berbisa, binatang buas, padang pasir. Apakah boleh aku sholat di rumah? Sudah buta, rumah jauh, tidak ada yang nonton. Dari rumahku menuju Masjid Nabawi banyak binatang berbisa, binatang buas. Apa tidak boleh aku sholat di rumah? Lanjut. Nabi SAW bersabda, silakan. Apakah kamu mendengar seruan azan? Telingamu dengar azan enggak? Lanjut. Hayya alas sholat, hayya alal falah. Telingamu dengar hayya alas sholat, hayya alas sholat, hayya alal falah atau tidak? Lanjut. Karena itu penuhilah panggilan azan. Gak ada dispensasi. Apakah di sekitar Geria Bayangkara ada harimau? Ada? Ada singa mungkin lewat, ya wajar lah di rumah ya. Yang ada hewan berbahaya aja tetap ke masjid. Oleh karena itu, maka laki-laki kalau ingin disebut menjaga warisan Nabi yang namanya sholat ke masjid, kecuali terkena uzur. Untuk ibu-ibu sebaik-baiknya sholat di rumahnya. Tetapi wanita tidak dilarang pergi ke masjid asal memenuhi syarat. Apa syaratnya? Satu, izin dengan mahramnya. Dalam hal ini yaitu suami itu bukan mahram. Bukan, suami gak masuk kategori mahram. Mahram itu adalah orang yang tidak boleh terjadi pernikahan, sedangkan suami nikahi Anda, maka dia nggak masuk kategori mahram. Di luar suami, mahram Anda pamannya sendiri, bukan paman suami, anaknya yang laki-laki, saudara kandungnya yang laki-laki, itu mahram. Saya lanjutkan dikit, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu satu, izin. Yang kedua, nggak boleh pakai wangi-wangian wanita ke masjid. Yang ketiga, nggak boleh berhias, karena ada wanita itu ke masjid yaitu sininya merah, ininya biru, pokoknya semuanya warna ada. Mejiku hibinyu, rame itu rame. Ya, setan aja bingung lihat mukanya. Nggak boleh berhias. Yang keempat, terhindar dari fitnah. Tidak ada yang menggoda, tidak terjadi fitnah. Terutama kata para ulama, wanita yang terkenal kecantikannya, maka sebaiknya di rumah. Lah kalau tidak cantik, Ustaz, pas-pasan. Ya dijawab sendiri. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan wanita sebaik-baiknya di rumah, tapi boleh di masjid. Terakhir nomor 4, menjaga warisan sholat. Yang keempat adalah sholat itu harus dikerjakan mulai takbiratul ihram sampai salam mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya? Sahih Bukhari, nomornya belakang sendiri, Bukhari. Nomornya 1939. Saya yakin panjenengan hafal kok. Saya bacakan aja. Panjenengan paling tidak sering mendengar hadis ini, familiar di telinga kita. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli, yaitu riwayat Bukhari 1939, nomor aslinya 631. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Mulai takbir, makanya harus belajar sholat, sifat sholat Nabi, bagaimana takbir yang benar, bagaimana bersedekap yang benar, rukuk yang benar. Makanya perlu pelajaran fikih sholat, seperti itu
Ya, kenapa? Karena sholat itu ibadah. Ibadah kalau tidak mencontoh Rasul ditolak. Apa dalilnya? Buka Sahih Muslim nomor 1700 dan 1701 dari Aisyah, posisi sebelah kanan. An Aisyah radhiyallahu anhu maqalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Silakan 1701 aja langsung. 1701. Ayo. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya. siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah Terus yang tidak pernah kami lakukan, yang kami tidak pernah melakukannya tapi nekat dilakukan, maka amalnya itu ditolak. ditolak oleh Allah, nggak diterima. Karena apa? Karena kita punya kiai agung, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, sang pemberi contoh yang terbaik. Tidak ada pemberi contoh terbaik di muka bumi ini kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak perlu, maaf Bapak Ibu, terakhir saya tutup pengajian saya. Kalau panjenengan pengen masuk surga, ikutilah orang yang sudah jelas masuk surga. Siapa orang yang sudah jelas masuk surga? Nabi Muhammad. Jangan ngikuti orang yang surganya tidak jelas. Ikuti jelas tuntunannya, petunjuknya, maka kita akan selamat dunia akhirat. Oleh karena itu urusan sholat, ikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan materi yang singkat ini ada manfaat yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan ibadah sholat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menjadikan kita dan anak keturunan kita sebagai orang-orang yang ahli sholat. Saya tutup ya. Baik. Tidak saya buka tanya jawab karena memang materinya belum selesai dan waktunya juga sudah lebih. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Nah, Ustaz. Iya. Jazakallah Ustaz ya. Tolong ini. Ya, Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah. Jatuh.